nih, Ya, sholat senang Jumat. banget hari ini bisa join dan collab sama YouTube channelnya Mbak Belief. Uh, U2K ya Mbak? Narasi U2, perempuan. Ah, U2 U2, ya. U2. U2 narasi perempuan. Semoga sharing dan bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk Amin, amin. kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di my YouTube channel U2UK Ulif. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. 1, 2, 3, subscribe now and tekan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi di video-video berikutnya. Selamat menikmati. Like and share ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat narasi perempuan. Seperti sebelumnya, ini masih dalam tema yang sama ya sebenarnya, seputar entrepreneur ya. Sama sahabat Lila yang sudah lama sih kayaknya menekuni dunia entrepreneur. Bahkan hari ini ada tidak hanya di satu fokus sepertinya ya, yang saya lihat ada beberapa juga yang mulai dijamah, yang jelas itu tidak jauh dari dunia entrepreneur seperti itu. Bagaimana kabarnya sahabat Lila? Sebelumnya nyapa dulu ya Kak. Silahkan. Halo, assalamualaikum, selamat siang udah ya, karena udah jam 10 lewat Oke, ya. sudah hampir ini Ya, sholat senang Jumat. banget hari ini bisa join dan collab sama YouTube channelnya Mbak Belief. U2K ya Mbak? Narasi U2. perempuan. Ah, U2 ya. U2. U2 narasi perempuan. Semoga sharing dan bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk Amin, kita semua. semoga. Oke, barangkali bisa diceritakan nih sejak kapan gitu memulai untuk ini menekuni dunia entrepreneur. Oke. Sebenarnya aku udah mulai all shop sekitar dari 2015 Mbak. Waktu itu pertama kali masuk kampus. Jadi aku Oke. masuk di STKIP itu 2015. 6 tahun lalu ya? 6 tahun yang lalu. Tapi nggak ada niatan sih, kayak pengen nih bikin usaha atau pengen nih punya, sampai kepikiran punya perusahaan atau apa enggak. Cuman waktu itu ada kakak kelasnya aku di pondok. Kebetulan dia itu jualan. Waktu itu zamannya masih BBM, belum ada WhatsApp. Oke, Zaman iya. BBM. Jadi aku bikin grup, aku broadcast. Pertama kali aku coba di tas waktu itu. Model-model tas, aku upload. Awalnya sih malu nggak ya kalau misalnya aku upload tas gitu. Secara kan waktu itu masih anak muda kan, masih Iya. lebay-lebayan ya. Masih gengsi juga mungkin ya. Masih keren-kerenan foto di tempat wisata lah, backgroundnya yang bagus. Ternyata mulai iseng, dan aku juga sebenarnya suka. Lebih tepatnya bukan suka jualan sih, suka nawarin sesuatu ke teman-teman. Misalnya, guys, aku punya ini nih tas, modelnya yang kayak gini, terus warnanya ada biru, orange, harganya segini. Kalau kalian beli 2, beli 3 bisa dapat potongan loh segini. Jadi aku suka. Mungkin karena memang basic keluarganya aku, dari mulai kakek buyut, nenek sampai mama sekarang juga kita punya toko, punya mesin itu loh, mesin penghalus jagung sama beras juga. Sampai sekarang pun juga alhamdulillah udah ada satu toko sih di Jakarta juga, tapi dijaga orang. Berarti emang dari keluarga besar di situ ya, dunianya ya. Tapi kita nggak bisa sih, karena bisnis itu bukan turunan. Bisa Iya, dipelajari dan sesuai kemauan Basicnya sama masing-masing. tekad kita juga. Kayak gitu. Jadi 2015 aku mulai versi BBM waktu itu sih. Alhamdulillah, ternyata hasil dari aku all shopan via BBM itu bisa nambahin uang jajan, aku bisa beli baju sendiri, dan bisa beliin itulah pakai uang aku sendiri. Tapi belum bisa buat bayar uang kuliah aku, karena dari semester 1-2 itu masih minta ke mama full. Tapi setidaknya uang jajan udah ada tambahan dari aku. Ya. Udah nggak Kayak minta. mau beli apapun itu Iya. bisa dari uang sendiri, sudah selesai. Tapi masih dikasih sih. Semester 1-2 iya. 2015 masih dikasih. Oke. Terus akhirnya semester 3, 4, 5, 6 itu udah mulai agak sibuk, karena aku pribadi ikut organisasi kan, sama beberapa event di kampus, kepanitiaan, event luar kampus juga, sampai akhirnya aku berhenti.
sempat Waktu berhenti. itu kayaknya sempat jadi duta apa ya, pariwisata apa gitu Ya ya. alhamdulillah itu 2017 Itu mewakili akhir. apa atas nama kampus atau kabupaten? Pribadi sih ikutnya di tingkat kabupaten, tapi akhirnya kampus juga dukung waktu itu 2017. Oh itu secara privasi, bukan atas Pribadi. nama kampus gitu. Enggak, tapi karena udah didukung sama kampus, akhirnya kan aku nggak cuman bawa nama aku sendiri mbak, akhirnya bawa kampus, bawa organisasi juga kan. Up 2 ya kayaknya waktu itu ya. Iya, runner up 1. Oh nah satu. Luar biasa ya. Terus Alhamdulillah. akhirnya waktu udah skripsian kan udah nggak kuliah, fokus di skripsi, akhirnya kayak kekurangan kegiatan gitu loh, karena kebetulan waktu itu aku udah nggak ada kontrak kerja yang di KPU, jadi bingung kira-kira habis kuliah nih mau ngapain ya, kan belum langsung, nggak mungkin langsung jadi Betul. PNS ya, otomatis Emang juga mau nih jadi PNS. Tadi itu kayaknya sekarang. udah nggak mau sih, nggak pengen, udah lebih seneng Di dunia yang lain di lah ya. dunia entrepreneurship sih, sekalipun hasilnya mungkin nggak terlalu banyak, karena memang manusia kan nggak akan pernah puas gitu. Jadi dari 2019 aku mulai lagi, akhirnya aku bikin grup Lila Shop ya, aku bikin Instagramnya, jadi pemasarannya memang via Instagram, via WhatsApp juga, terus di selain story WhatsApp juga ada grup. Nah dari situlah ada adik-adik SMA sama adik tingkatnya aku juga yang alhamdulillah sampai saat ini tergabung di grup reseller itu udah 60 lebih, dan 60 semoga sekarang udah 60 Iya. di sana. ya, dan semoga sih Biasa. semoga bisa meningkat lagi sih untuk Oke, ke selanjutnya. iya. Tapi memang dari 60 reseller itu mbak, ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang cuma konsumtif untuk dirinya sendiri gitu. Oke, tapi setidaknya ya kalau bicara hari ini kan jumlah ini pengangguran di Sumeneb kan semakin hari kan semakin meningkat Iya gitu. banyak. Setidaknya kan dengan adanya upaya yang seperti ini, ada reseller juga yang mau sambil jualan, tidak hanya mengkonsumsi untuk dirinya sendiri. Saya rasa itu juga salah satu upaya loh untuk mengurangi ini ya tingkat pengangguran di Kabupaten Sumeneb kayak gitu. Jadi tidak harus pas kita itu, kadang kan hari ini banyak ya bukan hanya ini ya lingkungan, bahkan kita sendiri tuh selesai kuliah masih bingung. Ya, Yang sahabat Lila tadi itu, saya habis ini mau apa, mau kerja apa, intinya bukan menciptakan pekerjaan Ya. tapi mencari pekerjaan gitu. Nah hari ini sahabat Lila sudah luar biasa pasca lulus ya, sebenarnya itu dimulainya pas masih jadi mahasiswa ya. Mahasiswa, ya. Jadi untuk masuk ini entrepreneur masih jadi mahasiswa, pasca lulus pun akhirnya dia nggak bingung lagi saya mau apa, ada sudah punya ruang yang ya bisa jadi ditekuni ya pas waktu di mahasiswa. Alhasil hari ini sudah kurang lebih ada 60 reseller. Ya, alhamdulillah. Itu sangat luar biasa sekali sih bagi saya, walaupun ya ini saya yakin tidak dengan mudah ya. Iya, karena Untuk memang membangun menjaganya itu butuh ini, barangkali juga bisa diceritakan juga dinamika yang terjadi gitu dari tahun 2015 ya, 2015 sampai ke sekarang kan nggak mungkin langsung stay tune terus, jalannya lurus terus kan nggak mungkin juga gitu, mungkin ada males-malesnya juga atau pernah juga ketipu mungkin ya. Hari ini kan itu kayak sudah menjadi ini sih kebiasaan marak banget orang-orang penipuan. itu yang ya itu. Jadi barangkali juga bisa diceritakan dulu biar bisa jadi motivasi bagi ini sahabat-sahabat narasi perempuan juga. Iya. Dan untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat narasi juga yang mau mulai di dunia entrepreneurship ya, ataupun untuk teman-teman yang udah mulai, memang nggak mudah ya, karena setiap sesuatu itu pasti ada tantangannya, ada cobaannya. Yang pasti pertama kita harus tetap konsisten, karena sesuatu kecil pun tidak akan besar kalau kita nggak konsisten. Dan bahkan aku percaya mbak, pengusaha besar sampai jadi investor ini itu, mereka nggak akan langsung jadi investor. Bahkan aku tahu sendiri sih ada beberapa pengusaha besar di Sumeneb yang awalnya jual kerupuk sampai akhirnya sekarang punya perusahaan. Dan kalau bicara tentang cobaan ya, ada mbak, ada reseller yang nakal, ada customer yang nakal,
udah pesen ternyata pas ngilang, WA di blok, terus Facebook di blok, Instagram di blok. Ya gimana ya, intinya kita jangan bawa stres, karena kita aja mau jalan pun nggak selalu lurus, ada kerikil, kadang kita kesandung batu. Intinya jangan sampai kebawa stres, apalagi kalau aku mulai all shopan nih, siapa nih yang mau beli, terus aku malu nih, gengsi nih, takut dibilang apa sih, norak banget, orang miskin banget deh, masa di Insta story, di story WhatsApp sampai bikin grup jualan terus, ya kan nggak kayak gitu. Jadi intinya jangan pernah malu untuk memulai sesuatu. Dan juga jangan pernah selalu menanamkan dalam diri kita kata dipekerjakan, disuruh, diperintah. Gimana caranya sih mulai hari ini kita itu bisa menerapkan dalam diri kita menciptakan lapangan kerja, ya kan, menggaji, memberi. Jangan cuman di terus dalam hidup ini, tapi gimana cara itu memberi, intinya jangan di terus tapi harus mulai move ya, jangan Ya. selalu didi ya. Jadi tapi kita sudah mulai ini ada create ya, jadi menciptakan aja ketimbang kita yang terus-terusan dipekerjakan, Ya. yang dan yang lain sebagainya. Nah, kemarin juga ini sih, kalau tidak salah kayaknya saya sempat mendengar nama baru ya, baru sih di telinga saya itu baru kedengarannya itu kayak apa ya, kemarin itu ada postingan dapur Cleopatra kalau nggak salah. Nah itu siapa yang ownernya itu siapa, atau mungkin ada foundernya tersendiri, atau barangkali itu ini kayak semacam home industry gitu atau gimana sih? Ya. Kan kalau Lila Shop aku fokusnya di fashion sama produk, ada beberapa produk kecantikan. Ini contohnya ya, ada Scarlet Whitening, produknya dari Felicia ya. Sama juga ada Booster Beauty. Jadi ini kebetulan ada Lulur sama Hembody pemutih. Ini udah aman busui dan juga aman untuk bumil. Dan produk patennya Lila Shop itu juga ada Rock Please Cat. Ini termasuk premium. saya sendiri customer aja. Customer setia Ini Lila Shop. Premium banget, lembut, jatuh, tapi harganya bersahabat, cuma 65k untuk per PCS-nya. Dan karena Lila Shop udah fokus di produk fashion juga kecantikan, makanya udah mulai pikir nih sama teman-teman di satu kosan, kira-kira apa ya yang dibutuhkan teman-teman Sumenep hari ini. 1, 2, 3, subscribe now and tekan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi di video-video berikutnya. Selamat menikmati, like and share ya. Produk kecantikan. Kebetulan ada temen nih dari Legung, dia bisa buat pentol Legung. Akhirnya kita kayak ngomong-ngomong meeting bareng tuh, gimana kalau kita bikin sesuatu yang mendatangkan kita income, karena kebetulan sekarang kan corona ya mbak, lapangan pekerjaan susah, malah banyak yang di PHK gitu kan. Dan juga ada beberapa teman-teman aku yang memang gak suka kerja yang terikat waktu, kayak misalnya di kantoran harus masuk jam 8 pulang jam 5, itu gak suka. Jadi akhirnya kita tercetus bareng-bareng, gimana nih kalau bikin ya kayak semacam homemade gitu. Akhirnya kita berawal dari ya makanan, tapi home industry ya. Jadi dari makanan pertama itu pentol Legung, akhirnya sekarang menu dari dapur Cleopatra itu udah ada pisang coklat, ada LPB banana, sama tahu wale. Jadi 4 menu itu. Jadi kalau bilang ngomong masalah foundernya siapa, foundernya bareng-bareng sih gitu. Tapi memang modal awal dari aku, tapi aku gak merasa memiliki ini sendirian. Ini punya kita bersama gitu. Makanya dapurnya dapur Cleopatra, bukan dapur Lila. Kalau dapur Lila berarti kan punya aku sendiri. Jadi kita namakan dapur Cleopatra supaya kita semua itu bisa memiliki rasa kepemilikan. Jadi gak cuman aku. Kalau cuman aku berarti kadang kalau kita udah males, aku aja yang punya memiliki. Lila, yang lain enggak. Jadi benar sekali sih, memang di era yang semakin hari perkembangannya sangat luar biasa itu, kalau kita cenderung ego yang dikedepankan, ya ini saya, tidak ada rasa untuk berkolaborasi.